Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah salat subuh kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membaca kitab Al-Kabair wa Tabyinul Maharim karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kita menggunakan kitab Al-Kabair yang versi hanya kumpulan hadis-hadis yang totalnya 67. Adapun versi yang lain adalah kitab Al-Kabair yang diduga tidak asli karya Imam Adz-Dzahabi, tapi ada tambahan, yaitu ada syarah, ada penjelasan yang total hadisnya 70. Kalau di kitab kita berarti sekarang nomor 59 ya. Al-Kabiratu At-Tasi'atu Al-Khamsun Man da'a ila dhalalatin aw sanna sunnatan sayyi'atan. Dosa besar yang ke-59, yaitu barang siapa yang mengajak menyeru kepada kesesatan atau sanna sunnatan sayyi'ah, atau memberikan contoh sunnah cara sayyi'atan yang jelek, yang buruk. Jadi sunnah itu bisa yang baik, bisa yang buruk maknanya. Sebagaimana dalam hadis, man sanna sunnatan hasanatan wa man sanna sunnatan sayyi'atan, ya. Siapa yang memberi contoh yang baik dan siapa yang memberi contoh yang buruk, maka bisa disebut sunnah Nabi, bisa disebut sunnah Yahudi, sunnah orang kafir, sunnah orang-orang musyrik, sunnah Abu Jahal. Ini kalau secara bahasa adalah cara, ya, adalah as-sirah, perjalanan. Adapun sunnah kalau secara istilah maknanya petunjuk Nabi secara khusus. As-sunnah hiya al-hadyu alladhi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Kalau sunnah secara khusus artinya petunjuk yang Nabi dan para sahabat tempuh, petunjuk Nabi dan para sahabat yang ada di atasnya. Nah, ini sunnah dengan makna khusus. Kemudian mu'alif mengatakan, kalau urutan hadis nomor 354, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang da'a yad'u, yang mengajak, yang menyeru, ila dhalalatin, kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi, maka atasnya berupa dosa, mislu asam, seperti dosanya man tabi'ahu, orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalik, tidak berkurang hal tersebut, jadi dosanya itu, min asamihim syai'a, dari dosanya orang-orang yang menyeru tersebut, syai'an, sedikit pun. Ini sebenarnya potongan dari hadis yang sebelumnya, man da'a ila al-huda, siapa yang mengajak menyeru kepada ila hudan, kepada petunjuk, maka baginya pahala, dan pahala setiap orang yang mengikutinya tidak berkurang sedikit pun, ya. Jadi ini potongan hadis, man da'a ila huda kana lahu minal ajr, maka baginya pahala, mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahalanya orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalik min ujurihim syai'a, dan tidak berkurang sedikit pun pahala yang telah menunjukkan kepada petunjuk tersebut. Jadi walaupun dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya, maka dia tidak berkurang pahalanya. Seperti siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa
bihi minan nas, oleh tokoh yang dia akan diikuti oleh manusia, seperti kiai, ulama, ya, ustadz. Ini berat bagi mereka. Nah, yang menyeru kepada kesesatan atau menyeru kepada kebaikan ini qad takun bil qaul wa qad takunu bi al fi'l, bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Jadi memberi contoh ya, dalam perbuatan, termasuk misalnya orang sholat memakai sutrah misalnya, ini secara tidak langsung dia telah menyeru dengan perbuatannya kepada kebaikan, ini menjalankan, mengajak, berdakwah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga orang yang berjenggot misalnya, ini telah menampakkan untuk diikuti oleh manusia, ya. Maka ini di antara keutamaan menampakkan amal. Jadi menampakkan amal belum tentu riya, bahkan bisa berpahala kalau dalam rangka untuk agar diikuti. Kan ini bentuk daripada man da'a ila al-huda. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memberi contoh dengan contoh yang jelek, kana alaihi wizruha, maka baginya dosa, wa wizru man amila biha, dan dosanya orang yang mengamalkan tersebut, yang mengikutinya, min ba'di, setelahnya, min ghairi an yanqusa min auzarim syai'an, dengan tidak mengurangi dosa dari dosa-dosa mereka sedikit pun, ini yang diikuti. Rawahu Muslimun. Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini para ikhwan sekalian sama halnya dengan hadis sebelumnya, yakni ini potongan dari hadis yang sebelumnya juga disebutkan tentang kebaikannya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, siapa yang memberi contoh fil Islam, di dalam Islam, sunnatan hasanatan, sunnah, tata cara yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikuti, dan seterusnya. Lalu siapa yang memberi contoh dengan contoh yang jelek, ya, enggak disebutkan dalam Islam, ya, karena ini kejelekan. Tapi yang pertama, man sana fil Islami sunnatan hasanah. Nah ini para jemaah sekalian, kata Imam Nawawi, hadis ini ada kaitannya dengan bid'ah. Oleh karenanya nanti mu'alif membawakan tentang permasalahan bid'ah. Jadi kata Imam Nawawi, hadis ini termasuk di antara pokok-pokok dasar Islam, yaitu annaqula man ibtada'a syai'an minasyarr. Jadi siapa yang membuat tata cara yang baru, bid'ah, berupa keburukan, kana alaihi mislu wizri kulli man iktada bihi fi dzalikal amal ila yaumil qiyamah, baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya dari amalan tersebut sampai hari kiamat. Dan sebagian orang, bahkan sebagian besar dari kalangan ahli bid'ah, itu beralasan dengan hadis ini untuk menetapkan adanya bid'ah hasanah, yakni dalam hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah, yakni siapa yang membuat, diartikan oleh mereka, siapa yang membuat cara-cara, ya kan, man sanna, siapa yang membuat cara-cara di dalam Islam dengan cara-cara yang baik. Sehingga diartikan siapa yang membuat bid'ah dalam Islam dengan bid'ah yang baik. Maka ini terbantahkan dengan beberapa bantahan. Yang pertama, di sini Nabi mengatakan man sanna. Ini bantahan kepada yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dengan hadis ini. Nabi mengatakan man sanna, ya, yakni sannal amal, yakni siapa yang memberikan contoh amalan yang sudah ada di dalam Islam, bukan membuat amalan baru dalam Islam. Ini makna man sanna fil Islam, yakni amal bima sabata minas sunnah, yakni amal yang sudah tetap di dalam sunnah. Apalagi nanti asbab al-wurud hadis ini tentang sedekah.
Jadi ketika datang orang yang butuh ya kepada Nabi, minta untuk dibantu, datang orang dari kampung ke kota Madinah saat itu, datang ke Masjid Nabawi, lalu Nabi meminta kepada Nabi bantuan karena mereka kelaparan, mereka butuh bantuan, sehingga Nabi mengumumkan di masjid. Nah, ini menunjukkan penggalangan dana bagi orang-orang yang butuh seperti itu tidak masalah, sebagaimana Nabi SAW, asal yang penting amanah. Ini masalahnya. Jadi ulama kita melarang itu karena memang banyak disalahgunakan dana umat, dana donasi. Tapi hukum asal bolehnya, Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat siapa yang bisa bantu kaum kita ini. Maka datanglah sahabat. Ada yang satu orang bawa sedikit segantang makanan, datang lagi yang lain, datang yang lain. Nah, yang pertama kali melakukan ini, lalu Nabi bersabda, "Man sana fil Islam sunatan hasanah." Ketika menumpuk makanan akhirnya, Nabi sangat gembira melihatnya. Lalu Nabi bersabda, sebenarnya kepada orang yang pertama kali tadi yang membawa, karena dia yang telah memberi contoh sedekah, sehingga memotivasi orang lain. Lalu Nabi bersabda, "Man sana fil Islam ay fi sadaqah," karena hadis berkaitan sedekah. Jadi tidak ada kaitan hadisnya dengan membuat amalan-amalan baru, ya. Tapi man sannal amal tanfidan, maknanya ini siapa yang memberi contoh amal, yakni untuk diamalkan, amal yang sudah tetap dalam sunnah, bukan amal yang dia baru buat syariatnya, bukan. Ini yang pertama. Kemudian bantahan yang kedua para ikhwan, hadis ini yang bersabdakan Rasulullah, yang juga beliau telah bersabda kullu bid'atin dolalah, yaitu jemaah, yang bersabda kullu bid'atin dolalah Nabi Muhammad, yang bersabda ini pula Nabi Muhammad, dan tidak mungkin kontradiksi. Di dalam hadis lain kata Nabi setiap bid'ah sesat, lalu di sini Nabi seolah membolehkan adanya bid'ah hasanah. Tidak mungkin. Tidak mungkin hadis Nabi as-sadiq al-masduq yang Nabi itu benar dan dibenarkan, qauluhu yukadzibu ba'duhu ba'dan, yakni sabdanya bertolak belakang satu sama lain. Tidak mungkin. Maka jelas arti man sana fil Islam bukan siapa yang membuat bid'ah dalam Islam yang baik, karena Nabi bersabda semua bid'ah sesat, nggak ada yang baik, ya. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga para jamaah, bahwa Nabi kan bersabda man sanna, bukan man ibtada'a. Lalu Nabi bersabda fil Islam dalam hadis yang potongan sebelumnya. Sementara wal bid'ah laysat minal Islam. Sementara bid'ah kan bukan bagian dari Islam. Bid'ah itu adalah hal-hal yang dimasukkan ke dalam agama yang bukan dari Islam. Makanya kata Imam Malik, man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, lianna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan faman lam yakun yawma idzin dinan lam yakunil yawma dinan. Kata Imam Malik, siapa yang berbuat bid'ah dalam agama ini lalu memandang dia itu baik bid'ahnya itu, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad itu menyembunyikan syariat, tidak menyampaikan wahyu, ya. Karena Allah telah berfirman agama ini telah sempurna pada hari ini, kata Allah. Lalu kata Imam Malik, perhatikan perkataan beliau, fama lam yakun yauma idzin dinan, maka kalau di zaman Nabi bukan bagian agama, yakni enggak ada di zaman Nabi dari bagian agama ini, bagian ibadah ini, maka fama lam yakunil yaum dinan, maka hari ini pun, zaman kita pun berarti dia bukan bagian dari agama. Ini amalan-amalan bid'ah yang dilakukan kaum muslimin sekarang yang tidak dilakukan Nabi Muhammad berarti bukan bagian dari agama. Maka Nabi bersabda fil Islam, di dalam Islam. Berarti man sanna fil Islam, berarti itu bukan sunnah, bukan bid'ah hasanah. Ya, karena yang namanya bid'ah bukan bagian dari Islam. Kemudian
tidak ada satupun tafsiran dari para salaf yang mengatakan menafsirkan man sanna fil Islam dengan man ibtada'a, siapa yang berbuat bid'ah. Ya, tidak ada para jamaah. Maka jelas tidak ada dan tidak benar pendalilan adanya bid'ah hasanah dalam Islam dengan hadis ini. Justru hadis ini adalah menunjukkan barang siapa yang memberi contoh yang jelek, yang mau berbuat bid'ah lalu diikuti oleh manusia, maka akan mendapatkan keburukan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya. Dan banyak dalil yang menunjukkan kalau semua bid'ah itu sesat, semua bid'ah itu tidak ada yang baik. Seperti perkataan Ibnu Umar, perkataan Nabi sudah jelas, kullu bid'atin dolalah, fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Perkataan Ibnu Umar, beliau mengatakan kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Ini ucapan sahabat para jemaah. Yani seolah-olah memang akan muncul orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah. Demikian mukjizat Nabi sampai mengatakan setiap bid'ah sesat. Lalu sahabat menafsirkannya, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Ditambah Imam Malik tadi, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah. Jadi seolah-olah para salaf ini sangat kuat, ya, insting mereka, basirah mereka bahwa akan muncul manusia-manusia yang akan berbuat bid'ah dan menyatakan ini bid'ah hasanah. Jadi tidak ada bid'ah hasanah di dalam agama. Apakah ada bid'ah hasanah? Ada, tapi dalam urusan-urusan dunia. Ini perkara-perkara baru. Karena bid'ah secara bahasa artinya apa? Asyai' al-mukhtara' ala ghairi misalin sabiq. Sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Kalau sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, maka banyak hal dalam urusan dunia yang sebelum ada contoh dulunya, maka hal yang baik banyak. Seperti teknologi sekarang, ya, teknologi itu hal ada kebaikannya. Seperti sekarang ini internet misalnya, media-media itu kan hal baru yang dulu tidak ada. Maka itu baik. Bisa menyebarkan dakwah Islam, bisa menjadi sarana-sarana kebaikan, sarana-sarana belajar, ya. Mikrofon misalnya untuk mengeraskan suara, ini hal yang baik. Maka bid'ah hasanah ada dalam perkara dunia. Nah, mikrofon bid'ah hasanah, ya. Kemudian internet, HP dan yang semisal itu bid'ah hasanah secara bahasa, ya. Karena bid'ah secara bahasa ada dua makna. Pertama, sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran misalnya, qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakan Muhammad bahasanya aku bukan rasul yang bid'ah. Ini bukan rasul yang baru. Ini sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad itu bukan rasul yang baru pertama diutus, tapi ada rasul-rasul sebelumnya. Bahkan dalam Al-Quran Allah itu telah berbuat bid'ah. Ini secara bahasa, yani Allah telah berbuat bid'ah. Yani Allah telah menciptakan sesuatu yang baru yang dulunya tidak ada, yaitu langit dan bumi. Maka Allah mengatakan badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Ini Allah lah yang telah menciptakan sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, yaitu langit dan bumi. Maka di antara doa yang menyebabkan doa ini mustajab adalah kita dengan menyebut sifat-sifat Allah. Di antaranya Allah berbuat bid'ah, menciptakan langit dan bumi. Ini ada seorang sahabat berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-manan badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Lalu dia berdoa. Jadi ini sebagai tawassul. Jadi sebelum doa dahului dengan lafaz-lafaz ini. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta
Al-Mannan, Badi'as samawati wal ard, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini nama-nama yang disebutkan dalam lafaz doa ini, nama yang a'zam. Kata Nabi kepada sahabat, tadruna bima da'a, at-tadruna bima da'a, kalian tahu tidak, kata Nabi, tawassul dengan apa sahabatmu ini berdoa kepada Allah? Yani bima da'a, tawassul dengan apa sahabat kita ini doa kepada Allah? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu kata Nabi, waladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, laqad da'allaha bismihil a'zam, sungguh dia telah berdoa dan bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang a'zam, alladzi idza du'iya bihi ajab walladzi idza su'ila bihi a'ta, yang kalau berdoa Allah akan ijabah, yang kalau dia diminta Allah akan memberi. Maka ini di antara sebab doa mustajab membaca doa tadi, yaitu salah satu lafaznya kita menyebut Allah ini berbuat bid'ah. Nah, jadi bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, itu kebaikan. Ada yang baik, ada yang buruk. Maka kalau ada bid'ah hasanah, maka secara bahasa nah. Dan itulah makna perkataan Syafi'i, makna perkataan Umar bin Khattab. Seperti Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini, kepada solat tarawih. Maka maksud bid'ah yang baik, maksud Umar adalah bid'ah secara bahasa. Artinya tarawih yang lama ditinggalkan Nabi, tarawih yang lama ditinggalkan Nabi, lalu ditinggalkan pula di zaman Abu Bakar, lalu diulang kembali. Maka orang Arab kalau mengulang kembali sesuatu yang sudah lama ditinggalkan, itu namanya baru. Jadi maksudnya baru secara bahasa. Adapun secara istilah, tarawih bukan bid'ah karena Nabi Muhammad melakukannya. Demikian pula perkataan Syafi'i, bid'ah ada dua, bid'ah yang tercela, bid'ah yang terpuji. Maksud bid'ah terpuji secara bahasa, sebagaimana perkataan Imam Ibn Rajab, wa amma ma waqa'a fi kalami salaf min istihsani ba'dil bid'ah, adapun apa yang diucapkan oleh para salaf tentang bid'ah yang baik, fa innama dzalika fil bid'il lughawiyyah, maka yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah. Tidak ada secara istilah bid'ah yang baik, semua bid'ah buruk, semua bid'ah terancam neraka jahanam. Tidak ada yang baik, semua bid'ah maksiat, semua bid'ah dosa, bahkan dosa bid'ah lebih besar daripada kabair, dosa-dosa besar. Sebagaimana kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kata beliau, al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat, karena bahayanya lebih berat daripada dosa-dosa besar. Apa sisi bahaya bid'ah jemaah? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, wal ma'siyatu wal bid'atu la yutabu minha, wal maksiatu yutabu minha, karena bid'ah itu tidak ditobati oleh orang. Adapun maksiat, berzina kah, berjudi kah, orang akan taubat karena akan sadar suatu saat kalau itu maksiat. Tapi bid'ah rata-rata dibawa mati oleh manusia. Maka pelaku bid'ah rata-rata su'ul khatimah. Artinya banyak orang yang meninggal di atas kebid'ahannya. Seperti orang-orang Syiah meninggal di atas Syiahnya, orang-orang Khawarij meninggal di atas akidah Khawarij. Jadi bid'ah itu penyebab buruk, su'ul khatimah, kematian yang buruk, waliyadzubillah. Ya, maka hakikat husnul khatimah, perhatikan ini ikhwan yang kadang kita tidak sadar. Hakikat husnul khatimah adalah ketika antum, ketika kita semua meninggal di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan masalah mati sedang sholat, sedang baca Quran, la. Tapi mati dalam keadaan kita tidak menjadi ahli bid'ah, mati di atas akidah as-sahihah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini hakikat husnul khatimah. Maka senantiasa nikmati, senantiasa syukuri nikmat yang besar ketika Allah telah memilih kita untuk menjadi seorang ahli sunnah wal jamaah.
Bid'ah secara bahasa yang kedua maknanya at-ta'ab wal kalal. Yang pertama tadi apa? Secara bahasa artinya bid'ah secara bahasa artinya asy-syai' al-mukhtara' ala ghairi mithalin sabiq, sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Yang kedua, bid'ah secara bahasa artinya at-ta'ab wal kalal, capek, letih secara bahasa. Jadi orang Arab kalau ngomong bid'ah itu capek artinya. Sebagaimana dalam hadis ketika datang seorang kepada Nabi minta bantuan. Kata orang ini kepada Nabi, "Inni ubdi'a bi fahmilni." Ya Rasulullah, saya ini ubdi'a, saya ini bid'ah, saya ini capek, letih, maka butuh bantuan, maka bantu saya. Kata Nabi, "Ma indi, saya tidak punya apa-apa," kata Nabi. Maka faqala rajul, maka ada orang yang berdiri bangkit, "Ana adluhu ala man yahmiluhu." Ya Rasul, saya bisa tunjukkan kepada orang yang bisa bantu dia. Nah, jadi kita hanya sekedar menjadi petunjuk saja, menunjukkan saja jalan. Ada orang mungkin butuh duit, mau pinjam duit, kita tidak punya. Tapi kita bisa arahkan, coba antum hubungi si fulan, insya Allah mungkin barangkali bisa dia ngasih pinjaman kepada antum. Nah, ini namanya menunjukkan walaupun dia tidak bisa bantu. Kata orang ini, "Ya Rasulullah, saya bisa tunjukkan orang yang bisa bantu dia." Maka Nabi bersabda hadis kita ini, "Man dala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala pelaku dari kebaikan tersebut. Yani walaupun dia tidak bisa minjemin uang tadi, ketika orang tadi dipinjemin oleh orang yang telah dia tunjukkan, maka dia berpahala seperti telah meminjamkan uang tersebut. Bahkan ketika ada orang yang minta ditunjukkan mana arah masjid untuk dia sholat, lalu dia tunjukkan masjid, nanti Pak belok kanan, nanti di sebelah kanan itu belok kiri sedikit, di situ ada masjid. Sholat dia di situ, maka yang telah menunjukkan tadi dapat pahala orang tadi yang sholat. Ini luar biasa dalam Islam ya. Demikian agung ini menunjukkan luasnya karunia Allah, betapa murahnya Allah itu dalam memberi pahala. Sekedar jemaah menunjukkan tahu dia mungkin bisa tidur, dia tidur, dia enggak melakukan apapun, tapi dapat pahala seperti pelaku. Dan ini sebuah kaidah penting, al-musabbib laha hukmul mubashir, sang penyebab itu memiliki hukum pelaku, baik dalam kebaikan atau dalam keburukan. Ada orang yang menunjukkan untuk berzina, untuk minum khamar, untuk berbuat maksiat, baginya dosa. Orang yang menunjukkan kesesatan, naudzubillah, ini yang paling banyak, mengajarkan amaliyah bid'ah lalu diikuti oleh manusia, maka dosanya dosa jariyah, dosa setiap pelaku bid'ah tersebut, naudzubillah. Maka para jamaah sekalian, tobatnya ahli bid'ah itu harus diumumkan. Tidak bisa ahli bid'ah yang telah menyesatkan banyak manusia, tidak bisa sekedar dia taubat sendiri sudah selesai, tidak. Dia harus umumkan, dan demikian para ulama kita. Imam Abul Hasan al-Asy'ari ketika dia bertobat dari akidah Mu'tazilahnya yang mengingkari sifat-sifat Allah, dia bangkit setelah sholat Jumat di atas mimbar, disampaikannya tobatnya selama ini, yang dari penyimpangannya selama ini, supaya dia terbebas di hadapan Allah kelak dari tuntutan manusia-manusia, karena mereka akan mendoakan dan mereka akan menuntut untuk 2 kali lipat azab yang diberikan karena mereka telah disesatkan. Demikian nanti tuntutan ahli neraka di akhirat kepada orang yang telah menyesatkan berjamaah. Ya, maka ini diantara rahmat karunia Allah bahwa dengan menunjukkan saja maka mendapat pahala seperti pelaku. Lalu sekarang apa arti bid'ah secara syariat, secara istilah? Maka dijelaskan langsung oleh Nabi dalam hadis. Langsung dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Baik, kita baca dulu di antara hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nomor 356 ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalatun wa fi ba'dil alfad wa kullu dhalalatin fin nar.
setiap bid'ah itu sesat, dan di dalam riwayat dalam lafaz-lafaz yang lainnya wa kullu dhalalatin finnar, wa kullu dhalalatin finnar. Baik, kita bahas sedikit dulu tentang definisi bid'ah. Tadi sudah secara bahasa apa artinya kawan, ada dua makna ya. Satu, sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Yang kedua, capek dan letih ya. Lalu sekarang makna bid'ah secara syariat, yaitu apa yang didefinisikan oleh Nabi. Seperti sabda Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini hadis sekaligus sebagai kaidah tentang definisi bid'ah. Yaitu bid'ah dalam hadis ini, dan juga ada lafaz yang lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis ini menunjukkan definisi bid'ah, di mana bid'ah tidaklah disebut bid'ah dalam agama yang sesat dan terancam neraka kecuali terpenuhi 3 syarat dalam hadis ini. Apa syarat pertama? Al-ihdas, yakni perkaranya baru. Dari kata-kata Nabi, man ahdasa. Syarat kedua, sesuatu disebut bid'ah adalah an yudhafa hadzal ihdas ila din. Perkara baru ini disandarkannya kepada agama, bukan kepada urusan dunia. Pertama, perkaranya baru dari sabda Nabi, man ahdatsa. Yang kedua, syarat bid'ah yang sesat, menyimpang, yang terancam neraka jahanam pelakunya, yang maksiat, yang dosa besar. Maka syarat kedua, an yudhafa hadzal ihdas ila din. Yani sesuatu yang baru ini disandarkannya kepada agama, bukan kepada urusan dunia. Dari mana diambil? Dari sabda Nabi tadi, fi amrina hadza, fi amrina hadza, ay fi dinina hadza, dalam urusan agama. Maka kalau dalam urusan dunia, kan banyak orang-orang dan bahkan tokoh yang kok kayak masih bingung dengan bid'ah ini. Kalau katanya ibadah ini bid'ah, baca Quran ini bid'ah, salawat ini bid'ah, salat ini bid'ah, perayaan ini bid'ah, karena enggak ada di zaman Nabi katanya. Ya sudah, kalian ke Mekah jangan naik pesawat karena pesawat enggak ada di zaman Nabi. Naik onta sana. Ini jahil murakkab cuma. Kalau jahilnya basit sih lumayan, murakkab yakni jahil kuadrat. Bagaimana yang namanya salat, baca Quran, salawat, perayaan disamakan dengan urusan dunia pesawat? Itu urusan agama, dan yang diharamkan oleh Nabi perkara baru yang diada-adakan dalam urusan apa? Din, urusan agama. Tapi kalau pesawat silakan. Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada aku tentang urusan dunia. Kalian lebih tahu daripada aku tentang pesawat, tentang internet, tentang YouTube. Kalian lebih tahu, kata Nabi, itu urusan dunia kalian. Silakan berinovasi, silakan bid'ah sebanyak-banyaknya. Mereka tidak paham dicampur adukan antara urusan. Maka di antara sebab kesesatan dan penyimpangan adalah menyamakan sesuatu yang berbeda dan membedakan sesuatu yang membedakan sesuatu yang sama. Yang harusnya disamakan dibedakan, yang harusnya dibedakan disamakan. Contoh tentang bid'ah ini, yang harusnya dibedakan disamakan antara urusan dunia dan urusan din. Beda urusan din, urusan dunia. Urusan dunia boleh bid'ah, dan itu bid'ah hasanah. Urusan din tidak ada bid'ah hasanah, maka dibedakan. Yang harusnya sama dibedakan. Apa contohnya? Harusnya sama, dibeda-bedakan sama dia. Ya. Tentang makna sifat. Makna sifat. Contoh, Allah punya wajah, makhluk punya wajah. Dari sisi makna sama, tapi mereka bedakan. Sehingga mereka ingkari sifat. Mereka ini kelompok bantahan kepada kelompok Mufawwidah namanya. Apa kata Mufawwidah? Allah punya wajah. Apa maksud wajah? Wallahu alam. Ini sesat. Wajah maklum. Sebagaimana kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maknanya kita tahu, tapi yang tidak tahu itu kaifiyahnya. Wal kaif majhul. Ya. Maka ahli sunnah, makna sifat Allah itu maklum semuanya.
wajah Allah, tangan Allah, turunnya Allah. Maklum semuanya secara mana, kan itu bahasa Arab bukan bahasa Perancis itu. Bahasa Arab kita tahu apa makna wajah, makna yad, tangan. Tapi yang kita tidak tahu apanya? Kaifiatnya. Kaifiatnya kita tidak tahu, hakikatnya tidak tahu, karena Allah tidak memberitahu kepada kita. Ya. Atau bantahan kepada mumatsilah yang harusnya dibedakan malah disamakan. Itu sifat Allah, kaifiat dan seluruhnya sama kata mumatsilah, padahal beda. Laisa kamitslihi syai'. Maka ini kaidah penting para ikhwan. Di antara sebab penyimpangan yang paling mendasar hampir seluruh kelompok-kelompok sesat dalam agama kita ini adalah karena dia membedakan sesuatu yang sama dan menyamakan sesuatu yang berbeda. Harusnya yang beda kita bedakan, yang sama kita samakan. Jangan sampai dibedakan. Jelas ya? Lalu apa yang ketiga? Syarat sesuatu disebut bid'ah dari hadis Nabi, yaitu alla yustanad hadal ihdath ila aslin syar'i. Perkara yang baru dalam agama ini tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi, ma laisa minhu. Ma laisa minhu. Kata Nabi kan begitu. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Yang tidak ada contoh dari agama. Tidak ada dalil dari agama. Karena ada perkara baru dalam agama, ya, tapi ada dalil. Ini bukan bid'ah berarti. Jadi 3 syarat ini harus terpenuhi semuanya, baru disebut bid'ah. Yang jelek, yang buruk, yang sesat. Kalau satu syarat tidak terpenuhi, maka bukan bid'ah. Contoh, perkara baru di zaman Nabi tidak ada. Taib. Yang kedua, perkara agama, na'am. Tapi ada dalilnya, maka bukan bid'ah. Apa itu contohnya? Membukukan Al-Quran. Mushaf ini zaman Nabi ada tidak? Tidak ada di zaman Nabi. Perkara agama bukan? Naam, perkara agama. Tapi adakah dalilnya? Ada dalilnya. Di antaranya yang menulis mushaf pertama kali Abu Bakar. Lalu disempurnakan oleh Utsman bin Affan di zaman Utsman. Lalu apa segi pendalilannya? Nabi bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali." Jadi karena yang membukukan Quran adalah para khulafa rasyidin, sementara kita diperintah mengikuti mereka, maka membukukan Quran berarti telah mengikuti sunnah dan bukan bid'ah. Jelas jemaah ya? Taib. Dan ijma'nya para salaf, para sahabat adalah hujjah. Ketika Abu Bakar membukukan Quran, enggak ada satupun yang protes. Ketika ini sahabat yang protes, tidak ada. Ketika Utsman menyempurnakan juga tidak ada. Oleh karenanya berarti membukukan Quran adalah bukan bid'ah, tapi sunnah khulafaur rasyidin yang kita diperintah untuk mengikuti mereka. Taib. Jadi kesimpulannya tidak ada bidah hasanah, tapi semua bidah adalah sesat. Ya. Taib. Para jemaah sekalian, untuk menambah faedah dalam pembahasan kita akan bahas tentang al-qawaid al-muhimmah fil bid'ah. Kaidah-kaidah penting di dalam masalah bid'ah. Ya. Kaidah-kaidah penting di dalam masalah bid'ah. Yang pertama, kaidah pertama. Allahu yu'badu bima syara'a wa la yu'badu bil ahwa'i wal bid'ah. Allahu yu'badu, Allah itu diibadahi bima syara'a, dengan apa yang disyariatkan, wa la yu'badu bil ahwa wal bid'ah, dan Allah tidak diibadahi dengan hawa nafsu dan kebid'ahan. Jadi kita ini beribadah kepada Allah harus dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi. Jangan hanya kita mau ibadah kepada Allah, bagaimana caranya terserah kita masing-masing. La ya jemaah. Kalau kita mau beribadah terserah kita, itu namanya hawa nafsu, selera, yang penting baik menurut kita. Dan tidak boleh pula dengan hal yang diada-adakan. Karena Allah tidak menerima akan suatu amalan kecuali kalau amalan itu dasarnya ikhlas dan ittiba kepada Nabi. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u, ikutilah sunnah, wala tabtadi'u, jangan berbuat bid'ah, faqad kufitum, karena sunnah telah mencukupi kalian, wa kullu bid'atin dolalah, karena setiap bid'ah sesat, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kata-kata bid'ah itu diulang-ulang oleh para salaf.
Maka celakalah orang-orang sekarang yang dia justru alergi mendengar kata-kata bid'ah, tidak mau mengenal bid'ah, tidak peduli dengan bid'ah, bahkan membenci orang yang menjelaskan bid'ah. Bahkan kalau ceramah, Ustaz tolong ya ngomong-ngomong bid'ah. Terus apa? Pernikahan lah, cinta dan kasih sayang. Itu dolim bro jamaah. Manusia diberi penjelasan tentang fadilah-fadilah keutamaan ibadah solat, ibadah puasa, tapi mereka tidak disampaikan bagaimana cara ibadah, bagaimana kaidah dalam beribadah, ya, bagaimana syarat diterimanya amal ibadah, enggak dijelaskan. Maka syarat diterimanya amal ibadah apa? Ikhlas, dan lawannya adalah syirik. Dan syarat yang kedua al-mutaba'ah, lawannya adalah bid'ah. Tidak mungkin orang menjelaskan ikhlas kalau tidak dijelaskan apa itu syirik. Tidak mungkin dijelaskan apa itu ittiba kepada sunnah kalau tidak dijelaskan apa itu bid'ah. Karena pasti akan berbicara lawannya. Ikhlas lawannya syirik. Ya. Maka ini yang pertama, kaidah penting. Allahu yu'badu bima syara'a wa la yu'badu bil ahwa'i wal bid'ah. Kaidah kedua, kullu ma la yu'lam illa min jihati syari' fa huwa ibadah. Setiap yang tidak diketahui kecuali dari jalur syariat, maka itu namanya ibadah. Ibadah mahdhah yani, seperti salat. Salat kan tidak diketahui tata cara bagaimananya, maka itu berarti ibadah. Wudu juga demikian. Akal kita tidak bisa. Maka kecuali kalau bisa diketahui dengan akal, itu juga ibadah, tapi bukan ibadah mahdhah yang disebut. Tapi ibadah mahdhah seperti ini yang harus melalui jalur wahyu, tata caranya. Contohnya memberi nafkah kepada istri, itu ibadah, tapi itu bukan ibadah mahdhah. Ibadah ghair mahdhah yang akal pun bisa menetapkan, yang orang kafir pun bisa melakukan. Tapi ibadah yang kita maksud di sini orang kafir tidak bisa melakukan. Orang kafir kan memberi nafkah anak istrinya, kan begitu jemaah. Dan secara akal pun kita paham, bahkan tanpa ada agama pun akal akan melakukannya. Seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan pasti akan memberikannya nafkah. Maka itu ibadah juga kalau diniatkan karena Allah, dan itu ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah kita tidak tahu caranya kecuali hanya dengan akal. Wudu, kenapa yang dibasuh cuman itu? Kemudian kenapa yang kentut pantat kita tapi yang dibasuh kok wajah? Ini tidak masuk akal. Maka kalau sesuatu tidak diketahui kecuali hanya dengan jalur syariat saja, maka ini adalah ibadah. Yang ketiga para jemaah, kullu bid'atin fid din fahiya dhalalah. Kata-kata fid din penting. Setiap bid'ah dalam agama, bukan dalam dunia, urusan dunia. Semua bid'ah dalam urusan agama maka semuanya sesat. Ya. Sebagaimana tadi perkataan Nabi, perkataan sahabat, perkataan dari para ulama-ulama salaf, ya. Hadis Aisyah yang menjadi dasarnya sabda Nabi, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Atau sabda Nabi, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Sebagaimana dalam kitab kita ini. Kaidah yang keempat, jemaah. Betul keempat. Kaidah keempat, kullu ihdatsin fid din fahuwa raddun. Setiap perkara-perkara baru dalam agama maka tertolak, sia-sia. Waliyadu billah. Dan bid'ah di dalam agama yang tertolak itu ada pada 6 keadaan. Keadaan yang pertama, al-ihdats fi jinsil ibadah. Perkara bid'ah dalam jenis ibadah, jenis. Maka kita punya kaidah al-aslu fi jinsil ibadah atau kif alal adillah. Bahwa hukum asal penetapan jenis ibadah itu adalah patokannya dalil, jenis ibadah. Misalnya apa jenis ibadah berjamaah? Jenis untuk ibadah kurban adalah 3. Al-ibil wal baqar wal ghanam. Ini jenis ibadah. Kalau kita ganti dengan kuda maka jatuhlah kepada bid'ah. Karena mengganti jenis ibadah. Maka hukum asal jenis ibadah atau kif. Apa jenis kurban? Jenis zakat fitrah para jemaah. Jenis zakat fitrah adalah ta'am, makanan. Ta'am, makanan. Ini jenisnya atau kif alal adillah.
harus patokannya dalil. Kalau kita ganti dengan uang, maka jatuhlah kepada bid'ah. Maka zakat fitrah dengan uang itu bid'ah, karena mengganti jenis ibadah. Semua madhab kecuali Abu Hanifah, semua madhab tidak membolehkan dan menyatakan tidak sah, kecuali madhab Hanafi dengan alasan kias. Dan kias batil ketika adanya nas, kias tidak dipakai, tidak boleh. Al-qiyas ma'al farq. Dan banyak sekali pendapat-pendapat Abu Hanifah yang menggunakan kias. Maka madhab Hanafi disebut oleh para ulama dengan ashabur ra'i. Itu madhab Abu Hanifah itu, ashabur ra'i, yaitu madhabul Ahnaf, madhab Abu Hanifah. Kenapa? Karena memang beliau banyak menggunakan ra'yu, banyak menggunakan kias yani. Ya. Yang kedua, al-ihdatsu bid'ah fi sababil ibadah, sebab ibadah. Maka kita punya kaidah al-aslu fi sababiyatil ibadah atau kifu 'ala al-adillah. Hukum asal sebab ibadah itu adalah patokan dalil. Yani sebab sesuatu melakukan ibadah. Setiap kali masuk masjid, sebab masuk masjid berarti salat 2 rakaat, sunnah apa bid'ah? Sunnah karena ada dalilnya. Tapi setiap kali masuk rumah, salat 2 rakaat adalah bid'ah karena tidak ada dalilnya. Disebut dengan salat tahiyatul bait atau tahiyatul manzil. Ya, dikiaskan dengan tahiyatul masjid. Yang ketiga, al-ihdaats fi sifatil ibadah, tata cara. Al-aslu fi sifatil ibadah atau kifu 'ala al-adillah. Kita punya kaidah. Hukum asal sifat-sifat ibadah, tata cara maksud sifat, kaifiyat maksud sifat. Ya. Maka kalau orang merubah-rubah tata cara, maka ini termasuk ibadah yang bid'ah. Yang kelima, yang ke berapa? 4. Al-ihdatsu fi makanil ibadah. Mengada-ada dalam urusan ibadah, urusan tempatnya. I'tikaf itu fil masajid kata Allah, wala tubashiruna wa antum aakifuna fil masajid. Tempat ibadah adalah masjid. Kalau dia ganti dengan hutan supaya lebih khusyuk di hutan atau di gua, maka ini termasuk ibadah yang bid'ah. Atau di gua Hira. Di gua Hira jemaah tempat turun wahyu Nabi Muhammad. I'tikaf saya tidak mau di Masjidil Haram, di gua Hira saja. Maka ini bid'ah, i'tikaf yang bid'ah, dolalah, sesat. Selain ditolak i'tikafnya juga diancam neraka jahanam. Coba, wis capek diancam neraka pula. Nek sekedar ditolak masih lumayan jemaah. Bid'ah ini nek cuman ditolak sih lumayan, ditolak tok ya wis paling rugi selesai. Tapi diancam neraka jahanam karena telah berlaku lancang, membuat hal-hal ibadah lancang. Bid'ah itu ada unsur syiriknya dari sisi menandingi Allah dalam membuat syariat. Maka bahaya bid'ah di situ, baridul kufur, pengantar kekufuran. Allah mengatakan am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka berbuat syirik kata Allah dengan membuat syariat di dalam agama yang tidak diizinkan Allah. Ini orang yang membuat syariat dalam agama ini, Allah menyebutnya orang musyrik. Di sini bahaya bid'ah, rahasia bid'ah. Orang kalau berzina kecil, berzina itu kecil jemaah, karena berzina itu adalah orang yang menunjukkan lemah dia di hadapan Allah. Ya Allah, saya lemah ya Allah, syahwat saya nggak bisa ditahan ya Allah, saya sehingga harus berzina ya Allah. Dia lemah dia di hadapan Allah. Tapi orang yang berbuat zina sombong di hadapan Allah dia membuat syariat baru dalam agama. Ini bedanya para jemaah. Dosa karena sombong dengan dosa karena kelemahan sangat jauh berbeda kedudukannya di sisi Allah. Iblis dosanya sombong, tidak mau sujud, tidak mau nurut kepada perintah Allah. Adam dosanya karena kelemahannya. Dosa-dosa syahwat. Dosa-dosa syahwat, minum khamr, syahwat. Dosa makan harta orang, mencuri, syahwat, zina, syahwat. Tapi dosa bid'ah, dosa syubhat, dosa iblis itu dosa syubhat. Maka fitnah yang dahsyat bagi hati kita, fitnah syubhat para jemaah. Fitnah kesesatan, penyimpangan, kerancuan dalam beragama. Ya.
Yang berikut yang keberapa? Kelima, al-ihdath fi zaman al-ibadah. Bid'ah di dalam waktu-waktu ibadah. Kita punya kaidah al-aslu fi zaman al-ibadah tawqifu 'ala al-adillah. Hukum asal waktu ibadah adalah patokannya dalil. Ya. Kalau misalnya wukuf di Arafah itu tanggal 9. Tapi ini enggak, lebih mantapnya nanti tanggal 10. Iya, tanggal 10 Arafah sepi, tidak ada uang. Kalau tanggal 9 desak-desakan, ya tanggal 10 sepi, tidak ada orang. Semua tanggal 10 semua orang di Mina. Ya. Maka termasuk pada zaman sekalian berkurban. Berkurban ditetapkan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, sebelum tenggelam matahari. Itu akhir dari waktu berkurban. Maka ini diantara jenengan mau berkurban yang penting sah. Yang penting sah ya, maka pilih hewan yang penting sah, tidak harus besar-besar, yang murah, dan beli hewan di tanggal 13. Terus tanggal 10, tanggal 11, engkau tanggal 11 hewan sing keri-keri tok, sing sisa-sisane tok. Itu kurban murah meriah. Boleh sah jemaah. Tapi ini jenengan mampu, ngapain kita mempersembahkan untuk Allah sesuatu yang murah, tapi sahnya sah. Mungkin dananya jenengan pas-pasan, tapi ingin berkurban, tidak masalah. Bahkan mungkin cari kurban kambing atau apa, hewannya betina, lebih murah barangkali. Betina sah para jemaah, akikah betina sah. Bahkan lebih afdal kurban hewan betina tapi gemuk daripada jantan bertanduk tapi krempeng. Bertanduk-tanduknya sama ini, tapi kurus. Lah, ya. Tapi memang yang afdal demikian, yang tanduknya masya Allah, yang warnanya belang, yani ada hitam-hitamnya, itu kambing yang bagus, amlah, lalu yang besar, gemuk dan semisalnya. Namun itu hanya masalah afdoliyah. Sama antum, saf depan lebih afdol daripada saf yang ketiga, keempat, kelima. Tapi tidak masalah walaupun sholat di akhir saf, lumayan bisa berjamaah di masjid. Tapi masalah afdol saf di paling depan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala safil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Ini Allah bersolat, Allah memuji di hadapan para malaikatnya. Kata Allah, lihat si fulan ada di saf yang terdepan. Jadi dipuji. Yang belakang tidak ada pujian kayak mana, tidak ada. Allah tidak salawat. Malaikat tidak mendoakan kepada orang yang saf. Hatta nomor 2 aja tidak ada jemaah. Maka saf depan itu memang harus rebutan. Ibarat kalau saya umumkan, Masjid Al-Burhan mengumumkan, disebar WA, disebar. Masjid Al-Burhan, Sabtu besok ini siapa yang ada di saf depan Masjid Al-Burhan per orang dapat 10 juta. 10 juta. Kira-kira jemaah, wallahi ngantri di depan itu, wallahi dari Isya itu sudah ngantri. Harusnya seperti itu gitu. Dan ternyata 10 juta kecil dibandingkan dengan karunia Allah kelak di hari kiamat. Ya, pahala. Taib. Yang keberapa? Terakhir, al-ihdatsu fi miqdaril ibadah. Bid'ah itu di dalam ukuran, di dalam bilangan ibadah. Maka kalau ada orang mengatakan baca Al-Fatihah untuk orang yang sakit itu 7 kali, ya 7 kali ini butuh dalil. Kalau kita katakan bid'ah itu bukan Al-Fatihahnya tapi apa? Bilangannya. Baca Al-Fatihah setiap kali mendengar nama mayit disebut. Misalnya, fulan yarhamukumullah, fulan yarhimahullah misalnya. Lalu ilahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah menjadi bid'ah. Kenapa? Penetapan apa yang bid'ah jemaah? Baca Al-Fatihah bukan bid'ah, tapi penetapan apanya di sini? Setiap kali mendengar nama mayit, berarti penetapan apa ini? Waktu atau tempat atau sebab? Terserah, bisa ke waktu, ke sebab. Ini kenapa sebabnya baca Al-Fatihah? Karena dengar mayit disebut namanya. Atau membaca Al-Fatihah ketika mengawali majelis. Termasuk hati-hati, masih banyak, bahkan ada pengajian-pengajian sunnah, sering saya lihat juga pengajian-pengajian sunnah katanya, atau mungkin kesalahan walau alam, apakah dari takmirnya, mungkin walau alam, memulai kajian sunnah dengan membaca, mari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kajian kita mulai dengan pemateri Ustaz Fulan. Mari kita buka pengajian dengan baca bismillah, basmalah bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Lah ya jemaah, apalagi Al-Fatihah. Ya.
Al-Fatihah sebagai pembuka atau penutup doa ini juga bid'ah. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Tafsir Al-Fatihah. Karena bukan Al-Fatihahnya kita katakan tadi, tapi adalah penetapan waktu atau tempat. Ya, termasuk di sini bilangannya. Kalau sakit demam Al-Fatihahnya 3 kali, nek sakit stroke 20 kali. Al-Fatihahnya bacanya. Dari mana ini dua bilangan ini? Jemaah. Penetapan bilangan salat raghaib itu sudah bid'ah caranya, termasuk bilangannya rakaatnya 12 rakaat. Waktunya antara maghrib sampai isya. Dilakukan di masjid berjamaah dengan tidak dijaharkan. Ini wis biayanya berlipat-lipat bid'ahnya itu jemaah. Wis caranya, wis bentuknya, wis waktunya, wis rakaatnya jemaah. Ya. Tahajud sunnah, tapi ketika dikaitkan dengan nisfu Sya'ban, karena tahajud di nisfu Sya'ban afdal, berarti mengatakan waktu nisfu Sya'ban afdal tahajud yahtaju ila dalil. Kalau tidak ada dalil jatuhlah kepada bid'ah namanya. Padahal tahajud. Nah. Yang berikutnya kaidah yang kelima. Ini kaidah penting membantah ahli bid'ah. Apa kaidahnya? Masyru'iyatus syai' bi aslihi la tastalzimu masyru'iyatahu bi wasfin. Disyariatkannya sesuatu pada asalnya tidak mengharuskan disyariatkan pula pada tata caranya. Salat pada asalnya disyariatkan, namun tidak mengharuskan adanya salat ini, salat itu, berapa rakaat ini, berapa rakaat itu, tidak ada. Makanya ahli bidah berdalil tentang salat raghaib, salat alfiyah dengan dalil aqimus shalah. Ini batil pendalilan seperti ini. Karena betul Allah berfirman aqimus shalah, tapi caramu malam Jumat pertama bulan Rajab 12 rakaat. Ini loh yang butuh kepada dalil, bukan masalah salatnya. Jadi disyariatkannya sesuatu pada dasarnya, pada asalnya, pada pokoknya, tidak mengharuskan disyariatkan pula pada tata caranya, waktunya, bilangannya. Maka kaidah ini merupakan cabang dari kaidah sebelumnya. Jadi waktu ibadah, tempat ibadah, bilangan ibadah, cara ibadah, sebab ibadah, dan jenis ibadah, semua ini adalah harus butuh dalil masing-masing lagi. Ya. Berikutnya, iktisadun fi sabilin wa sunnah khairun min ijtihadin fi mukhalafatin wa bid'atin. Hemat tapi di jalan kebenaran dan jalan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh semangat tapi dalam penyelisihan dan kebid'ahan. Artinya ibadah yang saya sunnah itu masih sedikit berkah jemaah, tapi masih banyak tapi bid'ah, banyak amalan tapi bid'ah, sia-sia di sisi Allah. Tapi ini bukan mengajarkan jadi malas ya. Sudah Pak Ustaz aku titik ta'ay yang penting sunnah. Ya tapi malas ibadah ya, tahajud tidak pernah. Yang penting sunnah Ustaz. Tidak tahajud, tidak sholat. Lah jemaah, aib. Penuntut ilmu, saya sampaikan nih, penuntut ilmu aib. Aib, tercela penuntut ilmu kalau tidak sampai sholat malam. Witir 1 rakaat, witir 3 rakaat, sholat malam walaupun 2 rakaat. Penuntut ilmu. Karena Nabi bersabda kepada ahlul Quran, ya ahlul Quran utiru, wahai ahlul Quran berwitirlah kalian. Fa innallaha al-witr yuhibbul witr, karena Allah itu maha ganjil, Allah mencintai witir. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, hada yadul ala al-inayah li talabil ilmi bi salatil lail. Bahwa hadis Nabi ini adalah menunjukkan betapa pentingnya penuntut ilmu untuk memperhatikan salat malam. Kenapa penuntut ilmu? Karena penuntut ilmu adalah orang-orang yang harus terlebih dahulu di dalam mendahulukan salat malam, karena salat malam adalah tanda kebiasaan orang-orang soleh. Aib penuntut ilmu kalau sampai tidak salat malam. Ya. Dan banyak kaum muslim ini masya Allah salat yang abdul itu jemaah, salat malam itu sudah mutlak abdul. Abdul salat ibadah fardhu salatul lail. Salat yang paling abdul setelah salat fardhu salat malam. Tapi mereka malah sibuk dengan salat-salat yang bidah yang tidak ada dasarnya, sampai ratusan rakaat per jemaah. Pada salat malam witir cukup 1 rakaat. Witir itu cukup 1 rakaat. Boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat. Witir. Silakan pilih. Salat malamnya 2-2, dan salat malam itu memang ditekankan pakai witir karena diganjilkan. Ij'alu min akhir salatikum bilail witr.
Jadikan ij'alu akhir salatikum bilail witir. Jadikan akhir salat malam itu witir. Maka ini sunnah, kalau bisa witir itu penutup salat. Jadi salat malam 2 tutup dengan witir. Demikian karena salat malam itu ganjil, adapun salat siang itu genap. Maka kalau ada orang yang mengqadha witir di waktu malam karena mungkin terluput, karena ketiduran, maka salat di waktu siang, di waktu duha digenapkan. Tapi niatnya untuk mengqadha witir. Kalau jenengan terbiasa witir 1 rakaat, maka salat di waktu siangnya 2 rakaat. Kalau jenengan terbiasa witir salat malam itu 11 rakaat, maka salat di waktu siang 12 rakaat. Niatnya apa? Qadha. Tapi niat qadha itu bagi mereka yang sudah terbiasa. Beda dengan orang enggak tahu witir seumur-umur, moro-moro qadha siangnya. Qadha apa enggak tahu witir seumur-umure? Qadha apa jemaah? Enggak tahu seumur-umur. Baik. Yang ketujuh, kullu ibadatin tustanadu ila haditsin maqtuba ala Rasulillah fahiya bid'ah. Setiap ibadah yang disandarkan kepada hadis palsu, kepada hadis yang tidak sahih, maka ibadah tersebut bid'ah. Contohnya salat raghaib, salat alfiyah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wa hatani salatani bid'atani munkarani qabihatan. 2 salat ini kata Imam Nawawi adalah 2 salat yang bid'ah. Itu salat raghaib dan salat alfiyah. Kenapa? Karena hadis yang kata Imam Nawawi hadis palsu. Fala taktar bi dzikri ma fi kitab qutil qulub wa ihya ulumuddin fa inna au bi haditsil madhkur fa inna kulla dzalika batilun. Jangan tertipu adanya di kitab Qutul Qulub, kitab tasawuf. Jangan tertipu dalam kitab Ihya Ulumuddin kata Imam Nawawi. Karena atau dengan hadis-hadis yang ada, karena semua hadis itu adalah batil kata Imam Nawawi rahimallahu taala. Terakhir jemaah, kaidah terakhir. Ma tarakahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min jinsil ibadati. Apa saja yang ditinggalkan Nabi dari jenis-jenis ibadah, walam yaf'alhu mawjudil muqtada li fi'lihi ala ahdihi, yakni tidak dilakukan Nabi di zaman beliau padahal tuntutan untuk melakukan itu ada, namun beliau tidak melakukannya, maka sekarang fa fi'luhu bid'atun wa tarkuhu sunnah. Maka sekarang kita melakukannya bid'ah, meninggalkannya sunnah. Paham di sini kaidahnya? Ini kaidah penting membantah ahli bid'ah. Jadi kalau ada sebuah ibadah yang di zaman Nabi enggak dilakukan, padahal tuntutan untuk melakukan itu ada, tapi Nabi sengaja memang tidak melakukan, berarti kita melakukan sekarang ini bid'ah, dan meninggalkannya berarti sunnah. Apa contohnya? Adzan untuk sholat id misalnya. Adzan untuk sholat id. Adzan ibadah bukan? Ibadah. Taib. Di zaman Nabi sholat id pakai adzan? Tidak, Nabi meninggalkan. Apakah tuntutan untuk melakukan ada di zaman Nabi dan kesempatannya juga ada? Al-jawab na'am, ada. Bahkan harusnya kan lebih mantap pakai adzan supaya manggil orang ke tanah lapang. Dan tidak ada penghalang Nabi untuk melakukannya. Namun kok Nabi tidak lakukan? Berarti adzan untuk sholat di zaman sekarang ini hukumnya bid'ah, dan meninggalkan adzan untuk sholat ini hukumnya sunnah. Sunnah apa namanya? Ini namanya sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah. Apa saja yang Nabi tinggalkan maka kita meninggalkannya adalah sunnah. Termasuk adzan untuk memasukkan jenazah ke lahat. Adzan ibadah bukan? Ibadah. Di zaman Nabi lakukan tidak? Padahal Nabi tiap hari istilahnya Nabi nguburkan orang. Sahabat-sahabat juga demikian. Apakah Nabi melakukan adzan? Al-jawab tidak. Lalu Nabi tinggalkan. Maka sekarang adzan untuk jenazah itu bid'ah dan meninggalkannya adalah sunnah. Dan kiaskan termasuk perayaan maulid, perayaan-perayaan. Kiaskan dengan ini kaidah penting berjemaah. Perayaan maulid ibadah bukan? Ibadah bukan jemaah? Ibadah. Kalau tidak ibadah, coba kalau orang yang sedang merayakan maulid tanya, Pak sedang apa Pak? Apa ada orang yang mengatakan, aku sedang iseng-iseng aja, tidak ada kerjaan. Ya, tapi aku sedang ibadah, sedang melakukan ibadah. Bahkan sampai orang yang tidak merayakannya, mereka akan menuduhnya apa? Karena ini menunjukkan ibadah. Bahkan orang yang tidak merayakannya akan dituduh dia tidak ibadah, dia tidak cinta Rasul, atau bahkan disesat-sesatkan. Ibadah. Lalu Nabi melakukan? Al-jawab tidak. Apakah bisa
Enggak ada penghalang Nabi untuk melakukan. Tidak ada penghalang Nabi untuk melakukan. Tuntutan untuk melakukan bisa. Tapi Nabi tidak lakukan. Nabi tidak perintahkan Abu Bakar buatkan terop, aku tak merayakan hari kelahiranku. Umar siapkan undangan sebar. Aisyah buat nasi kuning, buat opor untuk Hafsah yang lain-lain. Tidak ada. Ya, aku mau ceramah nanti, materinya adalah tentang cinta Rasul. Tidak ada jemaah. Maka melakukannya sekarang bid'ah dan meninggalkannya adalah sunnah. Wallahu taala alam. Nah, ini kita lanjut nanti kepada pembahasan dosa yang berikut, yaitu apa? Al-wasilah, ya, perempuan. Kenapa perempuan yang menyambung rambut? Laki-laki juga sama hukumnya. Hanya kebanyakan yang melakukan perempuan menyambung rambut. Menyambung rambut dengan rambut palsu dengan benang boleh, Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita bahas. Yang tidak boleh itu memang dengan rambut lagi, menyambung rambut dengan rambut lagi gitu loh. Tapi menyambung rambut dengan benang, ya pakai wignya tapi benang itu boleh. Yang menyambung, yang tidak boleh dengan rambut. Lalu ini berkaitan dengan beberapa masalah nanti, insya Allah berkaitan dengan tato juga sekarang lagi ngetren, lagi viral, bahkan ada sampai terlihat entek sak wajah-wajah ditato aja. Nauzubillah. Ya. Semoga Allah memberi hidayah. Ini anak-anak muda banyak yang jadi kebablasan dalam berapa itu namanya jemaah? Berkreasi, kreasi yang sesat ya jemaah. Allah alam. Tapi kita lanjutkan nanti poin yang ke-60 di pertemuan berikutnya. Allah alam. Monggo ada yang tanya sedikit 1 2. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum. Tadi dijelaskan apabila seorang ulama itu menyampaikan sesuatu kepada jamaah dan itu bukan suatu kebenaran, itu ulamanya ikut menanggung dosanya dari semua jamaah yang melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, saya pernah memperhatikan ada seorang ulama menyampaikan sesuatu itu sebetulnya suatu kebenaran. Suatu apa? Ya, suatu kebenaran. Tetapi setelah saya coba telusuri, ternyata hadis yang disampaikan itu, misalkan hadisnya Bukhari dan Muslim nomor sekian, itu ternyata salah. Ketika cek di buku Bukhari dan Muslim tidak ada. Nah, apakah ini juga suatu perbuatan yang dilarang atau berdosa? Baik. Ada perinciannya. Kalau tujuannya memang sengaja untuk menyembunyikan, jadi supaya hadisnya dianggap benar sehingga berkata Bukhari. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di dalam pembahasan masalah keamanan ilmu, kalau hadis diriwayatkan oleh Bukhari tapi dalam kitab Al-Adabul Mufrad, riwayatnya Imam Bukhari memang, tapi dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu tidak boleh mengatakan rawahul Bukhari saja. Karena orang kan memahami riwayatnya Bukhari di kitab sahihnya. Kalau cuma riwayat rawahul Bukhari saja, tapi harus sampaikan rawahul Bukhari fil adab atau fi Al-Adabul Mufrad. Karena hadis dalam Al-Adabul Mufrad hadisnya tidak semuanya sahih. Tapi kalau yang di dalam kitab Jami' Sahihnya Bukhari semuanya sahih. Sehingga nanti ada unsur pengelabuan. Dan ini kalau disengaja berarti berdosa. Tapi kalau tidak disengaja, maka kesalahan, maka ini semoga Allah memaafkan. Termasuk tadi pencantuman nomor yang salah. Terkadang juga kalau masalah penomoran, kadang beda cetakan gitu ya. Beda cetakan sehingga penomorannya berbeda. Karena penomoran ini biasanya bukan dari penulis juga, tapi penomoran itu dari para pensyarah kitab. Nah, ini tidak masalah. Adapun kalau bukan Bukhari, hadis palsu jemaah, itu memang jelas nggak ada di kitab hadis manapun. Misalnya ada orang yang man hajja walam yazuruni atau walam jarani faqad jafa bi, misalnya. Siapa yang haji dan dia berziarah kubur kepadaku, maka dia telah
melakukan hal melecehkan aku misalnya, atau siapa yang membiayai hari maulidku maka akan mendapatkan pahala mati di jalan Allah misalnya. Itu bukan hadis sebenarnya, hadis yang dibuat, tapi supaya orang percaya, supaya untuk mengelabui orang disebut rawahul Bukhari. Maka ini jelas ini termasuk yang sesat dan menyesatkan. Kalau orang itu percaya maka dia akan mendapatkan dosa dan juga dosa orang-orang yang telah keliru dalam meyakini hal tersebut. Ya kan? Jadi untuk melegalkan maulid Nabi, dia buat hadis-hadis berkaitan tentang keutamaan infak di acara maulid, lalu dibuatkan hadis ya, walaupun enggak rawi Bukhari, tapi itu sabda qala Rasulullah, lebih berat lagi tentunya. Dan itu banyak terjadi. Kemarin beredar ucapan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tentang masalah membiayai perayaan maulid. Lalu disandarkan dia kepada salah satu kitab. Ternyata tidak benar kitab itu disandarkan kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini tidak benar. Itu hanya ucapan dia yang dibuat-buat, didustakan. Makanya antum kalau mendapatkan postingan-postingan ikhwan bahwa perayaan maulid ini benar, ini perkataan ulama ini dalam kitab ini, itu bukan dalil jemaah. Kitab sihir, kitab dukun juga banyak berbahasa Arab. Kita ini cuma masalahnya kalau sudah disebut kitab bahasa Arab, karya Syekh Fulan bahasa Arab juga langsung percaya. Bukan dalil itu namanya. Bahkan bisa jadi kitab-kitab palsu banyak dibuat. Ya, wallahu a'lam. Demikian Pak nggih. Nih, cukup Pak? Monggo. Mengenai sudah ya. Oh, mati dah. Ayo. Ya, mengenai hadis Nabi tasabuh dengan orang kafir. Nah, apakah itu hadisnya sahih Ustaz? nah. Jadi banyak kita melaksanakan apalagi yang sekarang seperti ulang tahun dan sebagainya. Nah, barakallahu fikum. Hadis tasabuh sahih, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ashabus Sunan, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Hadis itu Nabi bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Dan hadis ini bukan celaan saja tapi juga pujian. Awas ya, hadis ini bukan celaan saja tapi pujian. Siapa yang bertasyabuh pada satu kaum maka termasuk golongannya. Tasyabuh ada dua, tasyabuh bi as-salihin, maka ini dianjurkan. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Bulughul Maram, kata beliau, hadis ini menunjukkan barang siapa yang bertasyabuh yakni ittiba kepada para salafus saleh. Man tasyabaha biqaumin. Jadi hadis ini bisa diarahkan untuk mencela orang yang bertasyabuh kepada orang kafir, at-tasyabuh bil kufar wal fusaq, tasyabuh dengan orang kafir, orang-orang fasik, atau bisa diarahkan untuk memuji orang yang mengikuti manhaj salaf. Man tasyabaha biqaumin ay salafus saleh, fa huwa minhum. Nah, jadi hadis ini sahih. Dan tasyabuh ini Bapak Ibu sekalian, tasyabuh itu dalam perkara-perkara agama dan perkara-perkara adat kebiasaan yang sudah menjadi ciri khas mereka orang-orang kafir, walaupun pakaiannya. Bukan dalam perkara adat mereka yang sudah bukan ciri khas mereka lagi. Contohnya makan di atas meja makan. Ini asalnya memang orang kafir tapi sudah bukan ciri khas mereka lagi. Memakai celana bantalun, ini asalnya orang kafir yang memakai celana ini. Tapi sekarang bukan lagi milik khusus orang kafir. Maka Syekh Utsaimin berpendapat berbeda dengan Syekh Albani ya. Kalau Syekh Albani celana ini masih tasyabuh dengan kafir, maka Syekh Albani mengharamkan pakai bantalun, tapi harus pakai izar ya, sarung atau jubah seperti itu. Tapi itu pendapat yang lemah. Syekh Utsaimin berpendapat sekarang bantalun, bahkan hatta dasi loh jemaah. Hatta dasi itu asalnya kekhususan orang kafir tapi tidak lagi menjadi kekhususan mereka. Karena kekhususan kafir ini kadang berubah-ubah di sebuah tempat, berubah-ubah di setiap zaman. Dulu di zaman Imam Malik pakai baju yang ada tutup warna hijau itu seperti majusi. Sekarang sudah tidak lagi. Nah, demikian. Maka tasyabuh dengan orang kafir, termasuk tasyabuh ulang tahun, merayakan ulang tahun, ya. Termasuk meninggikan, membangun dan ibadah di kuburan, tasyabuh dengan Yahudi wa Nasara. Laknatullah ala Yahudi wa Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, jadi tempat ibadah. Maka sekarang umat Islam tasyabuh dengan orang Yahudi dan Nasrani yang beribadah di kuburan, salat di kuburan, baca Quran di kuburan, solawat di kuburan, kurban di kuburan, nadar di kuburan. Ya,
Dan para jamaah sekalian, Nabi melarang secara khusus memang. Selain tasyabuh juga Nabi melarang, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian salat menghadap kubur. Jangan kalian salat jadi di kuburan. Nah, karena kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat berkah, kuburan bukan tempat ibadah. Ingat ini, kuburan bukan tempat berkah. Karena menetapkan suatu berkah wajib berdasarkan dalil. Karena yang wadi'ul barakah huwallah jalla wa ala. Yang harus menetapkan suatu berkah hanya Allah. Maka ucapan antum juga kadang-kadang sembarangan, enggak boleh. Kedatangan antum telah membuat kami berkah antum datang hari malam ini. Enggak boleh mengucap seperti itu sembarangan. Ya, jadi ini keberkahan karena kedatangan antum, Ustaz, gitu. Coba dari mana dalilnya Ustaz datang berkah? Ini bahasa-bahasa yang ada harus kita waspadai. Ya. Ini karena keberkahan atau berkahnya kedatangan Ustaz, kedatangan Mbak Kiai, gitu. Atau kedatangan wahai fulan, gitu ya. Dan boleh juga sesuatu itu berkah harus dasarnya dalil. Gitu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.